Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu hudah ma ba'd. Ya, kita kembali melanjutkan pengajian kita membahas matan Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, dan kita terakhir sudah membahas tentang taksis ya. Iya. Saya agak lupa yang bagian sini kita udah clear belum pembahasannya. Tapi nggak apa, kita ulang sedikit lagi. Ya, bagian akhir daripada taksis sebelum kita ke mutlak muqayyad. Kata Syekhul Islam, mas'alatun al asahu illam yata'akhkharil khassu 'anil amali khassasal 'amma wa illa nasakha. Sepertinya kita belum mendetailkan ini ya. Yang lebih benar berarti kalau kata-kata al asah berarti ada perbedaan di kalangan usuliyin. Terlepas usuliyin al-sunnah atau mencakup juga usuliyin dari kalangan ahli bid'ah. Itu seperti Mu'tazilah. Yang lebih benar, illam yata'akhkhar. Nggak, kalau nggak ada indana berarti nggak dengan Mu'tazilah. Antara ahlu sunnah. Al asahu yang lebih benar. Illam yata'akhiril khasu, kalau seandainya pentaksis atau dalil yang khas tidak belakangan, tidak telat ya dari amal. Maksud dari amal kata Syekhul Islam dari waktu beramal dengan Artinya datang dalilnya, set dalil Oke. Coba masih ingat nggak? Kalau seandainya ada dalil kita langsung ngamalin dalil tersebut apa nunggu dulu ada ada pengkhusus, ada mukhasis, langsung ngamalin apa nunggu mukhasis? Mengamalkan. Langsung ngamalin ya, begitu semua. Sebagaimana kalau kita datang ayat atau hadis, maksudnya sahabat ya tentu atau Nabi SAW, maka langsung ngamalin, nggak nunggu. Tadi dulu ada nasikhnya kan ya, ada yang menaksah nggak ya, nggak begitulah. Sama, ketika datang dalil nggak perlu ntar dulu, jangan kita amalin dulu, cari mukhasis dulu ya, nggak langsung amalin ya nih, dicek dulu yang udah ada nih, udah ada yang pantas belum menjadi mukhasis bagi dia. Misalnya dalam hal ini nggak ada. Ya. Nah, jika seandainya hostnya, buat gambar lagi di sini, anggaplah di sini satu dalil host, satu dalil al-am, ya, oke, turun. Kemudian lama nunggu baru ada host. Kalau lama nunggu, ya, itu berarti ya ta'akhir. Ya, ada jarak waktu. Ingat, eh, yang dibahas adalah mukhasis yang munfasil. Ya, mukhasis. Kita tidak sedang bahas mukhasis mutasil. Masih ingat ya, ada mukhasis mutasil. Bukan itu yang dibahas. Tapi mukhasis munfasil. Maka dibedakan antara al-khas dengan al-am. Karena dia beda dalil. Kemudian turun khas. Jika tidak terlambat, ya, maka yang khas ini mentaksis yang Standar, aturan standar. Jadi apapun dalilnya. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, hadis dengan hadis. Empat kemungkinan. Pokoknya yang khas mengkhususkan Nah, gitu. Oke. Ini aturan standar. Kata Syekhul Islam, terlepas host ini datang sebelum waktunya beramal atau setelah datang. Terlepas. Pokoknya dulu baru host. Atau bahkan berjarak tidak begitu panjang. Yang pokok terpisah. Ingat, terpisah kemudian ayat lagi host. Atau kita nggak tahu mana duluan. Kita nggak tahu mana duluan.
Dan ini umumnya seperti itu. Coba pertanyaan saya, mana yang lebih banyak diketahui? Ya, tarikh nuzulil ayat wa wurudil ahadits. Nih, minimal tahun lah, nggak usah sampai tanggal. Tahun-tahun kita tahu nih ayat ini turun tahun ini, hadis ini diucapkan Nabi tahun sekian. Mana yang lebih banyak? Yang diketahui tahunnya atau yang nggak diketahui? Yang nggak diketahui. Yang nggak diketahui lebih banyak. Jangankan, saya ulang lagi ya. Ya. Mana yang lebih banyak ayat atau hadis yang diketahui kapan itu? Nuzulnya atau wurudnya tuh hadis. Atau yang nggak diketahui? Jawabannya lebih banyak yang nggak diketahui. Jangankan tahunnya. Jangankan tahun. Itu yang detail tuh, isu tentang tahun tuh. Sabab nuzul aja. Yang lebih sederhana. Sabab kan nggak penting tahun berapa. Yang penting pokoknya definisi sabab nuzul kata Al-Hafidz Asyuti dalam Al-Itqan. Mana zalatil ayatu ayyama mana zalatil ayatu ayyamaha gitu kan. Au kama qala Al-Hafidz. Yang ayat-ayat turun di hari-hari kejadian tersebut. Ayyama wuku'iha. Ya. Makanya ashabul fil itu nggak disebut sabab nuzul. Nggak bisa kita bilang sabab nuzul alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil adalah penyerangan Abraha. Nggak bisa. Karena ayatnya turun kepada Nabi SAW. Waktu Nabi udah jadi Nabi. Udah fase Mekah. Udah umur Nabi SAW 40-an tahun. Jauh, 4 dekade setelah kejadian penyerangan Abraha. Sementara definisi sabab nuzul kan mana zalatil ayatu ayyama wuku'iha. Yang ayat-ayat turun tersebut masa kejadian itu. Nah, itu atau ayyama wuku'ihi. Sabab nuzul. Ya, ketika dia mufrad. Nah, sabab nuzul kan lebih sederhana daripada mengetahui tahun. Tahun ayat turun, tahun hadis muncul. Lebih sederhana tahu sabab nuzulnya, tahu sabab urutnya. Itu aja. Sepakat semua ulama. Yang diketahui dari sabab nuzul atau sabab urut hadis itu sangat minoritas. Ya, jauh lebih sedikit daripada yang nggak diketahui. Makanya, ini penting teman-teman catat baik-baik. Para orientalis itu ada yang berusaha mencari sabab nuzul semua ayat. Lagi-lagi karena mereka punya konsep ya, Quran ini karang-karangan Nabi Muhammad. Ini umumnya orientalis begitu. Setidaknya orientalis yang akan kita bahas orientalis kelas. Ada tokoh besar namanya Theodor Noldeke. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nama tersebut. Buku buku beliau bahkan Des Geschichte des Quran, Das Geschichte des Quran itu diterjemahkan ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, sehingga saya udah terjemah bahasa Indonesia ada. Theodor Noldeke menulis asli bahasa Jerman, Das Geschichte des Quran, sejarah Quran, diterjemahkan dalam bahasa Arab, Tarikhul Quran. Saya udah pernah baca versi terjemah Arabnya kayak apa sih? Saya penasaran juga. Maksudnya bagus nggak terjemahnya gitu. Ternyata lumayan. Dan para ulama makanya jadi mudah membantahnya karena akses bahasanya lebih mudah. Karena dulu berupaya mencarikan sebab nuzul semua ayat, tapi gagal. Udah ada yang mencoba, gagal. Nah, poinnya adalah ketika kita nggak tahu tarikh, aujuhilat tarikhuhuma, kata Syekhul Islam, atau kita nggak tahu, itu masuk pembahasan ini juga. Yang penting ilam ya ta'akhir jika tidak belakangan. Ya, barengan, sebelum, nggak diketahui, maka itu mentaksis. Wa illa, kalau kita tahu urutannya, maka baru terbuka kemungkinan nasakhohu. Dia menasaknya. Misalnya, ayat-ayat tentang iddah perempuan, khususnya perempuan hamil. Mana dulu yang turun? Kita tahu nggak? Juhilah tarikh. Nggak diketahui. Apakah ayat yang turun adalah والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Itu dulu surat Al-Baqarah. Ataukah
wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Surat At-Talaq. Nah dulu nih, perempuan yang suaminya meninggal iddahnya 4 bulan 10 hari ataukah semua perempuan hamil iddahnya sampai ketika melahirkan? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu mana duluan. Nah, maka kita pakainya mekanisme taksis. Khosusul amal. Khosusul am. Tapi ada ayat kita tahu urutannya. Yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ulama-ulama tahu bahwasanya ini ayat turun duluan sebelum ayat yang barusan saya baca. Coba ya biar enak pakai nomor ayat ya. Saya agak lupa nomornya. Untuk ya. Ayat yang pertama kita bahas yang iddah 4 bulan 10 hari itu surat 2 ayat 2 3 4. Yang iddah setahun itu surat 2 ayat 240. Dan yang tadi iddah ibu hamil adalah surat At-Tolak surat 65 ayat berapa tuh? 4. Ya, 4. Wala iya isna. Ya, 4. Sip. Nah, antara ayat ini 14 10 hari nih dengan ayat ini kita nggak tahu mana duluan yang turun. Maka kita pakai mekanisme taksis. Sementara ayat 240 dan 234 kita tahu bahwa ini turun duluan baru ini. Maka kita pakai mekanisme nasakh. Itulah wa illa lam yata'akhir berarti in ta'akhir. Ya kan di sini ilam yata'akhir. Wa illa kebalikannya ilam yata'akhir berarti in ta'akhir. Wa in ta'akhara nasakhahu. Kalau seandainya ketahuan tarikhnya maka nasakh. Dari sini kita paham bahwasanya tidak mungkin ya melakukan nasakh kalau kita nggak tahu urutan. Kita nggak tahu tarikh. Dan tarikh tidak harus tahu sampai tahun berapa, nggak harus. Yang penting tahu mana duluan. Sekarang kita review. Mudah-mudahan masih ingat ya, atau mudah-mudahan pernah dengar. Dari mana kita tahu urutan ayat, urutan hadis, mana dulu yang turun? Kita tahu dengan beberapa cara. Di antaranya adalah, ayo, satu, Sebabun nuzul. sebab nuzul. Ya, ini kalau kita tahu sebab nuzulnya yang ini duluan itu belakang, oke bisa. Apalagi? Nah, itu nggak bisa Maki lihat. madani. Maki madani, Sir. Oke, yang satu Maki Madani. Nah, itu salah satu ilmu pentingnya ilmu Maki Madani. Apalagi? Periwayatnya, periwayatnya kita lihat yang satu masuk Islam duluan, satu masuk Islam belakangan. Nah, itu bisa seperti Jarir. Ayat-ayat atau hadis-hadis tentang Jarir, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ya, yang disebut dalam apa? Matan Al-Urzul Miyah wal Bajali aslama wasmuhu Jarir. Nah, itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu masuk Islam belakangan dan sahabat senang hadis-hadis beliau. Kenapa hadis-hadis beliau fix hadis-hadis yang update, paling update. Senang para sahabat. Men. Dalam buku-buku hadis disebutkan sahabat senang kalau hadisnya Jarir. Ini update terakhir nih. Gitu. Bisa juga Nabi sendiri yang bilang apa? Misalnya, kuntu nahitukum Ziaratul an kubur. ziaratul qubur fazuruha. Dulu saya larang, sekarang silakan ziarah lah. Nah, berarti kan tahu kita urutan. Oh, berarti larangan kemarin duluan. Atau ayat Qur'annya. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Surat Al-Anfal. Kan clear, clear ayatnya. Menunjukkan itu turun belakangan setelah ayat yang di atas yang sebelumnya. Ya ayat Nabi haridul mu'minin al-qital. Nah, di akhir surat Al-Anfal biar teman-teman bisa baca, bisa bisa lihat ayatnya. Lalu saya buka ya ayat 65 surat 8 ayat 65 nih. Itu turun duluan. Terus baru turun setelahnya 866. Tahu dari mana kita? Ya selain riwayat-riwayat juga karena ayatnya bilang al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa.
Sekarang kami ringankan, kami permudah buat kalian. Kan dan kami tahu dan Allah tahu bahwasanya kalian ada eh, kelemahan. Sekarang Allah ringankan kalian dan Allah tahu kalian ada kelemahan. Nah, gitu ya. Jadi diulang lagi aturannya. Jika khos tidak ta'akhoro anil am, apa kemungkinannya? Bisa bareng, bisa nggak tahu, nah, bisa host dulu, Eh, host dulu bisa. Maka ini pakai mekanisme taksis. Tapi kalau kita tahu urutan, maka mekanismenya bisa nas. Bisa aja, nggak harus pasti juga. Cuma bisa. Allah bisa. Dan ini satu bedanya madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi. Di madzhab Hanafi itu lebih mengedepankan cara nasakh dibandingkan cara taksis. Sehingga sering dalam banyak kasus madzhab Hanafi itu menasakh, ya. Sementara madzhab Syafi'i mentaksis. Itu sering, ya. Misalnya ayat Quran eh, surat An-Nur ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, Abdul min dzalik itu di kata Allah cambuklah mereka 100 cambuk. Itu di ayat Quran. Di hadis ada tambahan apa? Kata Nabi eh, jal dumiatin wa taghribu am. Jal dumiatin hadis Bukhari Muslim. Jal dumiatin wa taghribu am. Al bikru bil bikri jal dumiatin wa taghribu am. Belum nikah dengan belum nikah cambuk 100 kali dan tambah pengasingan setahun. Mantap Syafi'i kombinasi aja gampang ya udah. Ayat seperti tambahin ayat ini. Gampang aja. Tapi mantap Hanafi enggak. Oh, ziyada ala nas. Ini dianggap hadis ini menambah-nambah dalil Quran. Ziyada ala nas. Apa kaidahnya Hanafiyah? Az-ziyadatu ala nasi apa? Ada khabarnya. Az-ziyadatu ala nasi Nasun. naskhun. Apalin tuh kaidahnya Hanafiyah. Az-ziyadatu. Az-ziyadatu ala nasi naskhun. Tambahan atas nas. Nas di sini difahami al hadis sama Quran ya. Yang nas Quran. Dia punya istilah sendiri nas dalam usul fiqh Hanafi. Ya, penting juga baca buku-buku usul fiqh Hanafi. Di sini misalnya di rak ini ada usul Syashi itu buku dasar, warokotnya Hanafiyah, usul Asy-Syashi. Habis itu usul Al-Bazdawi. Nah, habis itu At-Taudih ya. Ada tiga lah itu biasanya ulama Hanafiyah belajar. Ada kadang-kadang belajar matan Al-Manar. Nah, dari situ kita ngerti mereka punya dunia lain, istilah-istilah lain. Di antara kaidah yang lain, dunia lain adalah ziyadah ala nas naskhun. Tambahan atas nas Quran itu dianggap nasakh. Nah, pertanyaannya, hadisnya tentang taghrib am ahad atau mutawatir? Mutawatir, mustafid apa ahad? Ahad. Quran mutawatir. Mempan nggak buat nasakh berarti? Mempan nggak? nggak mempan Ustaz. Nggak mempan, nggak bisa. Dan kita Syafi'iyah pun setuju ter- terhadap Hanafiyah bahwa ahad tidak bisa menasakh mutawatir. Setuju. Itu pendapat jumhur ulama. Ya. Walaupun kata Syekh Islam Zakaria Ansari, mestilah kalau ada kejadian hadis menasakh Quran, hadisnya mesti mutawatir. Dan bersama itu ada ayat Quran juga. Cuma mansukhun tilawatan. Oke, itu nanti ada pembahasan. Tapi intinya karena dia nasakh dan gak mempan hadis ahad menasakh Quran yang mutawatir, maka taghribu nggak dipakai. Oh gitu, bagaimana? Dia mengedepankan nasakh daripada jamak. Kita bisa menjamak. Ya udah gampang aja ya ya. Ya udah. Kenapa susahnya? Ya udah tambahin aja taghribu am. Campur 100 kali benar, taghribu am benar. Amalin dua-duanya, gabungin. Kata Hanafiya enggak. Nasakh, nasakh, nasakh. Aziyar atau nasi, naskhun. Itu ya, Allah alam. Ini jadi ketika ulama madhab Syafi'i dihadapkan pada dalil-dalil yang nampak tidak sinkron, yang satu am, satu khos, dan seterusnya, maka
Kalau nggak diketahui tarikh, maka pakai mekanisme jamak. Jamak, salah satu jamak adalah yang paling terkenal mentaksis. Tapi kalau kita tahu tarikh, baru kita bisa menasakh. Tidak ada nasakh kalau kita tidak tahu tarikh. Nggak bisa tebak-tebakan, mengarang-arang bebas gitu. Ah, ini nasakh nggak? Bahkan dicari jamak. Atau kalau nggak bisa, fatawakuf. Tawakuf ya. Lanjut. Nah, ini salah satu perbedaan yang kalimat akan kita baca. Perbedaan dengan muwaraqat. Di al-waraqat ada 8 isu tidak muktamad. Ya, dari pernah kita singgung, bahwasanya Lubul Usul ini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berkomitmen. Beliau membawakan pendapat-pendapat muktamad dalam usul fiqh madzhab Syafi'i. Ya. Dan ini salah satu yang berbeda antara al-waraqatnya Imamul Haramain dengan Lubul Usulnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di isu ini. Kita baca. Kata Syekhul Islam, wa in kana kullun aman min wajhin fatarjih. Nah, masih ingat gak di al-waraqat ada kalau seandainya dua dalil, salah satunya am dari sisi tertentu, khos dari sisi tertentu. Satu lagi am dari sisi yang lain, khos dari sisi yang oke, bil misal ya tadi maqal. Nabi SAW ya, melihat perempuan terbunuh di medan perang, medan jihad. Ya. Anan Nabi SAW ro'am ro'atan maktulatan fil ma'rokah itu apa saya lupa kata-katanya. Pokok di medan medan jihad. Kemudian kata periwayat fanaha an qatlin nisa. Kita boleh terjemahkan buat hadisnya nahan Nabi SAW an qatlin nisa. Oke, satu hadis nih. Hadis kedua, man baddala, hadis qauli. Apa lanjutan hadisnya? Man baddala. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Oke, lanjutin hadisnya. Man baddala Dinahu. dinahu terusannya faktulu. Sip. Ini contoh paling sering dibawakan amin wajah khosmin wajah. Hadis pertama yang kanan nih. Am dari sisi apanya? Dari sisi sebab pembunuhan. Kan Nabi melarang dari pembunuhan perempuan. Alasannya apa? Yang dilarang pembunuhan karena apa? Ya, ya am. Oke? Bisa dipahami nggak am dari sisi sebab pembunuhan? Pokoknya mau sebab apa kayak dilarang membunuh perempuan. Gitu kan? Ya nggak? Betul. Ya Ustaz. Eh. Tapi khos dari sisi apa? Jins. Dari sisi yang dibunuh. Dari sisi yang Betul. dibunuh. Dihukum bunuh, ya, dihukum mati. Nah, gampang gitu deh. Itu apa? Khosnya apa? Nisa. Nisa, perempuan. Sip. Di sini dia khos karena kan yang dibunuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, jadi khos maksudnya gitu. Tentu al di sini am juga perempuan, tapi dilihat dari sudut pandang kan am dan khos jangan lupa nih, ini nggak boleh lupa. Am dan khos itu relatif ya nggak? Ya nggak? Am dan khos relatif nggak? Mana yang lebih umum? Ah, manusia apa laki-laki? Manusia. Manusia lebih umum. Manusia. Oke. Mana yang lebih umum? Manusia atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Hidup. Makhluk hidup. Ah, jadi am itu am dan khos relatif apa enggak? Relatif. 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 Nah, kita belajar. Maka ada hierarkinya. Ada pembahasan di usul fiqh namanya a'amul umum. Umum yang paling umum gitu kan? Apa yang paling umum? Eh, mayoritas ulama berpendapat yang paling umum adalah al-ma'lum. Ya enggak? Al-ma'lum. Sebagai ulama berpendapat yang paling umum adalah al-mawjud. Anyway. Jadi intinya dia khos. Dari sisi yang dibunuh, perempuan. Oke, lanjut. Kali ini. Am dari sisi apa? Bad dari sisi yang dibunuh. Am dari sisi yang dibunuh. Kan man. Mencakup laki perempuan ya. Orang yang mengganti agama. Ustaz. Mencakup lagi perempuan. Am ya. Dari sisi yang dibunuh. Mau perempuan, mau laki. Faktuluh. Tapi khos dari siapa? Sebab.
sebab pembunuhannya. Ya enggak? Yaitu apa? Badal din. Yaitu Bad- tabdil din, riddah, kemurtadan. Naudzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Sip. Udah cakep belum nih sebagai contoh? Amin wajah, khosmin wajah. Udah cakep belum nih? Bagus. Nah, ingetin nih. Inilah yang dimaksud di al-waraqat ya. Siapa yang pegang al-waraqat? Kan ada gitu kan? Fa in kana aman min wajah wa khosan min wajah. Baik La khusus. yakhusu umumu kulli wahidin minhuma bi Baik khususin khusus. akhar. Nah, gitu kan? Tuh, al-waraqat mesti dikuasai ya, mesti di ulang-ulang. Sabbatanallahu ala tariqil ilm. Jadi kata Imamul Haramain kalau kayak gini maka taksis bersilang. Jadi gimana gimana jadinya? Oh, iya. Yang ini am ditaksis dengan yang khas ini, yang am di sini ini bersilang. Man badina faqtulu am dari sini bunuh, tapi dikhususkan nggak boleh perempuan. Menang madzhab siapa berarti? Ah, kalau pakai prinsipnya Imamul Haramain, menang mengunggul jadi unggul madzhab mana tuh? Semua yang murtad dihukum mati kecuali kalau perempuan yang murtad, maka tidak dihukum mati. Madzhab siapa tuh? Madzhab Hanafi. Dari 4 mazhab, begitu mazhab Hanafi yang membedakan. Maka saya ingat waktu berikan contoh, kalau setiap daurah al-warokat berikan contoh ini, saya akan bilang bahwa contoh yang diberikan, bahwa kalau ini kita perhatikan kaidahnya, which is kaidahnya goir mu'tamad, indah Asy-Syafi'iyah. Ya. Malah jadi menguntungkan mazhab Hanafi. Kemudian hadis yang ini dari sisi sebab pembunuhan. Nabi melarang di sini. Kecuali kalau murtad, baru dihukum mati. Menguntungkan siapa di sini berarti? Jadi Nabi melarang membunuh perempuan kecuali kalau murtad baru bunuh. Mazhab Hanafi. Hanafi. Tadi ingat masa Hanafi kalau murtad yang perempuan nggak dibunuh, yang dihukum mati. Menguntungkan siapa berarti? Sebaliknya Hanafi apa berarti? Sebaliknya Hanafi. Jumhur. Walaupun ini juga nggak pas banget dengan pendapat jumhur karena pendapat jumhur mengatakan sebab dihukum matinya perempuan nggak cuma murtad. Kalau perempuan bunuh perempuan di kisos nggak? Kisos. Terus bahkan perempuan bunuh laki-laki pun di kisos. Ya ada diskusi lah fikih itu ya. Mungkin kita nggak masuk sih. Tapi intinya gampang yang clear adalah perempuan bunuh perempuan kisos. Nah, itu clear tuh. Tanpa kita bawa-bawa ada diskusi antar empat mazhab ini. Nah, bersilang begini. Ini nggak mutamat. Yang mutamat gimana? Itu kita baca lah. Wa in kana kulun aman min wajin fatarji. Langsung tarjih. Berarti kalau begini, mana yang dimenangkan? Nah, yang dimenangkan berarti. Man badalina faktor. Dia yang dimenangkan. Tarjih. Nanti asbab tarjihnya apa? Asbab tarjih misalnya qillatul mukhassos. Sedikitnya yang ditaksis. Nah, ini man badalina faktor sedikit. Hampir-hampir nggak ada taksisnya. Ada kasus misalnya man badalinahu zahiran mukrohan. Nah, kan nggak dibunuh. Tapi kalau nah al-Qatlin ini banyak banget mukhasisnya. Banyak yang ditaksis tuh. Kalau dia membunuh, kalau dia murtad, kalau dia membantu perangnya musuh dia tentara IDF, yang ngebantai Hamas, ngebantai pejuang Palestina. Banyak. Kalau hadis pertama sedikit yang taksis, yang mengkhusus sedikit. Hadis kedua banyak yang mengtaksis. Mana yang lebih rojih berarti? Mana yang lebih rojih? Yang lebih sedikit taksisnya. Gampang gini, ada 2 kain. Yang satu bolongnya 2, yang satu bolongnya banyak. Kalau kena angin, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih tahan menahan angin? Yang bolong 2 apa yang bolongnya 10? Yang bolongnya 2 lebih kuat. Bolongnya cuma 2. Itu salah satu asbab tarjih. Kita belum nyampe ke pembahasan ini, tapi nggak apa-apa. Saya cepetin. Nah, ini buat contoh. Wallahu miswab. Kita sampai sini. Berarti kita selesai nih taksis ya. Fix pertemuan mendatang berarti insya Allah kita masuk ke mutlak dan muqayyad. Insya Allah ta'ala. Wallahu miswab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.